berikan kemuliaan pada Tuhan. Sebelum duduk, katakan pada kiri kanan, aku sudah tunggu 1 minggu untuk duduk di sebelahmu. Minggu depan jangan lupa datang. Haleluya, silakan duduk. Shalom semuanya. Oke. Ya, terima kasih buat Pastor Edwin yang telah memberikan kesempatan untuk dapat bagikan firman di tempat ini. Kita tahu bahwa tahun ini di tahun Ibrani, kita masuk ke dalam tahun 5784, yaitu Pei Dalet. Nah, Pei Dalet, Pei itu bicara tentang mulut, Dalet itu pintu. Dan setiap orang kita selalu mengharapkan kalau pintu yang kita doakan itu bisa terbuka. Tetapi di dalam kehidupan, seringkali kita ada sesuatu yang selalu kita simpan dan tidak ingin dibukakan. Mungkin kita telah berdoa lama, mungkin kita telah berusaha, mungkin kita telah melakukan segala sesuatu untuk sesuatu itu, tetapi tidak kunjung adanya terobosan. Sehingga kita simpan. Next please. Dan itu masuk ke dalam kubur. Dan selalu kita tidak ingin dibicarakan lagi. Setiap kali kalau orang lain bicarakan tentang hal ini dan menanyakan sesuatu tentang ini, kita selalu menghindar. Kita tidak mau bicarakan. Karena kita tidak selalu mau menghadapi kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Nah, jadi hari ini kita mau bicara tentang pintu kubur. Nah, jadi kita akan bahas di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes, pasal 11. Bicara tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap Lazarus yang mati, terus dibangkitkan kembali. Di dalam Yohanes pasal 11, ayat 1 dan 2 di sini mengatakan, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Jadi Yesus itu memiliki hubungan yang dekat dengan Maria, Marta, dan Lazarus, satu keluarga ini. Next please. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Yesus sangat mengasihi yang namanya Lazarus, Marta, dan Maria. Dan ketika Lazarus ini sedang sakit nih, terus mereka kirimkan seseorang untuk beritahu kepada Yesus bahwa Lazarus ini sedang sakit. Dan ketika Yesus, di ayat 4 mencatat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus ini tidak akan mati. Setuju? Oke. Next. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus sudah mendengar nih, orang yang dia kasihi ini sakit. Tapi Yesus sengaja tinggal di situ 2 hari lagi. Yesus tidak langsung untuk ke sana untuk sembuhkan Lazarus, walaupun Alkitab mencatat bahwa Yesus mengasihinya. Jadi terkadang di dalam kehidupan kita, mungkin kita telah berusaha, kita telah berdoa, kita telah mencoba segala sesuatu, bahkan doa, puasa, baca firman. Tapi apa yang kita minta seolah-olah kayaknya Tuhan tidak menjawabnya. Seolah Tuhan kayaknya tidak mendengarnya. Dan kita mulai mencurigai, apakah Yesus mengasihiku atau tidak? Dan di sini kita bisa lihat bahwa Yesus mengasihi satu keluarga ini. Tetapi ketika dia mendengar Lazarus ini sakit, dia tidak langsung pergi. Dia tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Next. Nah, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, jadi ini ada petanya. Awalnya Yesus di Yerusalem. Yerusalem itu di titik sebelah Betania, itu garis biru itu menceritakan perjalanan Yesus di pasal 10
dia berangkat ke Betani di atas Sungai Yordan. Yesus dari situ berangkat ke sana. Karena waktu Yesus di Yerusalem itu ada orang yang mau bunuh Yesus. Jadi dia pergi meninggalkan. Habis itu setelah 2 hari dia tinggal di situ mendengar kabar dan tinggal 2 hari. Terus Yesus mau kembali lagi ke Yudea. Dan kita mencatat bahwa Yerusalem dan Yudea itu jaraknya 2 mil. Itu paling bisa ditempuh sekitar setengah jam, 1 jam bisa sampai. Tapi dari Yerusalem ke Betani yang di atas Sungai Yordan itu jaraknya jauh. Nah, seberapa jauh itu gak ada pencatatan yang jelas. Tapi itu bisa membutuhkan 1 hari, 2 hari, bahkan ada mengatakan sampai 4 hari. Nah, next. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Di situ mencatat bahwa di Yerusalem ada orang yang membunuh Yesus nih. Tapi apakah Yesus ini benar mau kembali ke sana lagi? Nah, next. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ini kok kayaknya jawaban yang diberikan Yesus beda dengan yang ditanyakan murid. Yerusalem itu ada orang membunuh, apakah engkau masih mau kembali? Tapi Yesus jawabnya, kalau di siang hari itu ada 12 jam. Kalau terang kita tidak jatuh. Tapi kalau malam hari orang itu bisa jatuh. Itu bicara tentang Tuhan, Allah Bapa itu punya rencana bagi mereka, bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau waktunya Tuhan belum sampai harus mati di situ, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika Yesus dibawa, Tuhan mengizinkan, Allah Bapa mengizinkan Yesus itu mati di atas kayu salib, maka itu terjadilah gelap. Maka orang itu akan terjadi sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka. Nah, next. Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi murid-murid Tuhan ini, murid-murid Yesus, mereka itu tak berani, takut untuk ke Yerusalem, karena ada orang yang membunuh Yesus. Jadi kalau Lazarus itu cuma tidur, itu nggak usah pergi dah. Nanti dia akan bangun kembali deh, ngapain juga kau sibuk-sibuk jalan sepanjang kayak gitu untuk ke sana. Bahaya. Nah, next. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi waktu itu udah jelas bahwa Lazarus sudah mati. Jadi bukan masih seperti kabarnya bahwa Lazarus itu sakit. Lazarus itu mati. Jadi ada kalanya di dalam kehidupan kita, kita melihat sesuatu itu sudah tidak mungkin lagi. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nilaiku ini jelek. Pekerjaanku ini kacau. Aku tidak mungkin punya kesempatan lagi. Hidupku udah habis. Total, selesai, tamat deh. Nggak punya harapan lagi. Dan terkadang banyak orang ketika di dalam kondisi kayak gini, mereka itu akan mulai menjauh dari Tuhan, mulai hidup tidak bersemangat, mulai hidup ya dengan kemauannya sendiri. Karena menganggap bahwa kehidupan ini udah tidak ada artinya lagi, tidak mungkin lagi. Penuh dengan kekecewaan. Bukannya mengatakan Yesus itu hebat, Tuhan. Aku sudah percaya, aku sudah ikut Kom 100, Kom 200, Kom 300, aku udah belajar semuanya. Tetapi kok masalahku tidak diselesaikan. Dan seolah-olah makin hari makin parah. Dan tidak mungkin lagi dikembalikan. Next. Tetapi di sini Yesus mengatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, coba bayangin. Kabar itu datang kepada Yesus. Lazarus itu sakit loh. Pergilah sembuhkan dia. Tapi Yesus tunggu 2 hari. Sekarang Lazarus sudah mati. Apa dikatakan Yesus? Syukurlah.
aku tidak di sana. Jadi Lazarus itu mati, bagi Yesus tuh syukur. Jadi kok kayaknya Yesus ini kayak gimana ya? Apa yang aku minta dengan yang dia pikirkan itu kok beda. Aku minta dia sembuhkan, aku minta dia selesaikan. Tapi waktu masalah makin kacau balau, masalah udah tidak mungkin diselesaikan, malah dikatakan syukurlah. Jadi orang Chinese, henga, aku di desa henga. Wah aneh kan? Jadi ini Lazarus sudah mati loh, syukur, aku tidak di sana. Kalau pemikiran manusia pasti mikirnya, yalah pasti Yesus itu nggak bisa sembuhkan dia. Makanya kalau dia mati nggak usah ke sana lagi, henga. Jadi nggak usah ke sana lagi, aman aku dia udah mati. Tapi yang dimasukkan Yesus di sini adalah supaya ketika Lazarus ini mati dan mujizat terjadi, orang-orang itu dapat belajar sesuatu dari situ. Yang artinya terkadang kita mendoakan sesuatu, mujizat tidak terjadi. Itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak berarti Tuhan tidak care dengan kita. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kita pelajari supaya hidup kita diubahkan. Bagi Tuhan membuat suatu mujizat itu seperti kayak siapa ya? Thanos. Jadi, ya kan? Tapi Tuhan kadang tidak mau lakukan. Tujuannya supaya kita belajar sesuatu dari situ. Tuhan lebih utamakan hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Daripada kita menerima mujizat, tetapi hidup kita itu tetap sama. Hari ini kita mengalami sebuah mujizat, tapi kalau karakter kita tidak berubah, cara hidup kita tidak berubah, suatu hari kita mungkin hadapi hal yang sama lagi. Ataupun makin parah. Tapi yang Tuhan mau itu adalah supaya hidup kita ini berubah. Karakter kita ini berubah. Maka terkadang Tuhan menunda mujizat. Bukan karena dia tidak sayang. Bukan karena dia tidak peduli. Tetapi hanya supaya kita ini belajar sesuatu untuk berubah. Amin. Oke. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Jadi Thomas nih mulai bicara dengan orang-orang murid-murid Yesus yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi kita bisa lihat di sini, murid-murid Yesus itu kayaknya sudah depresi banget. Nggak percaya kalau Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat. Tuhan Yesus pergi ke sana pasti ada tujuannya. Tapi yang mereka pikirkan tuh, ini Tuhan, nggak ngerti juga aku ikutnya ini benar atau tidak nih. Ini di Yerusalem ada orang yang mau bunuh dia masih mau ke sana. Untuk dibunuhkah? Biar kami semua mati di situ juga. Jadi perkataan orang-orang depresi, terkadang hidup kita ini juga sama kan. Kalau kita sudah kecewa, kita sudah menganggap, gak mungkin lagi. Jadi perkataan kita itu, apa yang dikatakan kita? Semua yang negatif. Tak ada yang positif. Semakin banyak kita mengatakan negatif, maka negatif itu akan makin menjadi-jadi. Amin. Nah, jadi terkadang kekecewaan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai pemikiran kita tenggelam di dalam kekecewaan itu. Sehingga kita mengikuti arus dari kekecewaan dan membuat hidup kita itu makin hari makin parah. Yang membuat hidup kita makin hari makin kacau. Nah, jadi Tuhan sedang mengajar sesuatu nih. Oke, ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Coba perhatikan, 4 hari. Kenapa harus 4 hari? Tadi kita ngomong 5784. Pei dalet, 4 dalet pintu. Jadi ini Lazarus sudah mati 4 hari. Kenapa bukan 3 hari? Yesus bangkit 3 hari kan? Tapi kenapa Yesus ini harus tunggu sampai Lazarus mati di hari keempat? Menurut adat orang Yahudi, jikalau seseorang yang mati, kalau dalam waktu 1 sampai 3 hari, rohnya itu masih keliling di situ, masih terus melayang-layang di situ, mencari kesempatan untuk dapat hidup kembali. Tetapi kalau udah hari keempat, mereka yakin bahwa itu sudah 100% mati. Gak bakal bisa hidup kembali lagi. Jadi menganggap 4 hari itu adalah total kematian. Ini bicara tentang terkadang Yesus membiarkan hidup kita, membiarkan kita mengalami sesuatu yang membuat kita itu sudah give up.
kita sudah merasa itu nggak mungkin lagi. Kalau sesuatu yang masih mungkin, kita mungkin masih dengan cara kita untuk mencobanya. Tapi terkadang Yesus mengizinkan sesuatu yang terjadi sampai kita itu sudah give up. Nggak ada solusi lagi, nggak mungkin lagi. Seperti Lazarus ini udah 4 hari, nggak mungkin lagi. Mau kayak gimana pun itu roh nggak bakal kembali lagi. Karena waktu itu kan nggak ada namanya mereka suntik pengawet supaya tubuhnya tetap. Jadi kalau 4 hari itu pasti tubuhnya sudah mulai busuk, mulai berbau. Jadi roh itu udah melihat, ini udah bau, nggak mungkin lagi aku bisa kembali. Maka roh itu akan pergi. Dia menganggap bahwa nggak mungkin lagi dia bisa hidup kembali. Apapun yang saudara lakukan mungkin kalau saudara menganggap, udah give up. Tak bisa dikontinue lagi, nggak mungkin bisa lagi. Oleh sebab itu Tuhan kenapa harus tunda 2 hari di Betania, di dekat Sungai Yordan. Sampai ke tempat kubur Lazarus udah 4 hari. Karena di hari keempat Yesus mau melakukan sesuatu yang berbeda di pintu kubur. Yohanes pasal 11. Nah, ketika Yesus sampai nih, maka Marta itu datang mencari Yesus. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan kayak gini nggak ada salahnya kan? Aman-aman aja. Ya Yesus, kalau Engkau dari awal datang itu Lazarus nggak bakal mati, pasti dia sembuh. Karena mereka udah menyaksikan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Terus Marta lanjutin lagi, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Nggak ada salahnya juga kan? Ini mereka percaya nih, Yesus pasti minta apapun juga, itu pasti akan terjadi. Walaupun ini orang mati, pasti juga akan hidup. Next. Maka Yesus mengatakan gini kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Terus Marta ngomong apa? "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Next. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Next. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sini dan ia memanggil engkau." Nah, coba perhatikan percakapan antara Marta dan Yesus. Marta mengatakan, "Kalau engkau dari awal datang ke sini, Lazarus itu tidak akan mati. Tapi sekarang aku tahu juga, engkau kalau minta apapun juga, itu pasti akan terjadi." Nah, Yesus menjelaskan, iya pasti bisa. Tapi Marta mengatakan, dia bangkit mungkin pada akhir zaman bukan sekarang. Nah, itu seperti kehidupan kita juga. Terkadang kita mengatakan kita ini percaya pada Yesus. Dia sanggup melakukan ini, sanggup melakukan itu. Tapi, apakah kita ini benar-benar percaya atau hanya mulut yang ngomong? Marta menjawab, ini kalau Tuhan, dia minta apapun juga, pasti juga akan dikabulkan. Yesus mengatakan, iya, saudaramu itu akan bangkit. Tapi Marta mengatakan, iya dia akan bangkit pada akhir zaman nanti, bukan sekarang. Nah, terkadang kita ini bisa mengatakan kita percaya pada Tuhan. Kita bisa berpikir bahwa kita percaya Tuhan. Bahkan kita melayani. Kita percaya Tuhan. Tapi apakah kita ini benar-benar percaya Tuhan atau seperti Marta? Hanya lip service. Hanya pikir. Bukan benar-benar percaya. Buktinya Yesus mengatakan, tapi Marta tetap mengelaknya. Bahkan sampai terakhir dia ngomong apa? Ya udahlah, aku percaya. Engkau ini Mesias yang datang ke dunia. Habis ngomong itu, dia pergi dan berkata kepada Maria, guru ada di sini, dia memanggilmu. Ada enggak tadi Yesus mengatakan, Marta kamu pergi panggil Maria? Enggak ada kan? Jadi Marta ini bilang dia percaya, tapi sudah, ini kayaknya Yesus ini omong kosong lah, enggak mungkin lah. Malas ngomong dengan dia lagi, udahlah suruh Maria ke sana. Coba kita mikir, apakah kita ini seringkali juga kayak gini? Kita ngomong kita percaya. Tapi ketika sesuatu terjadi, apakah kita ini juga, ya hopefully lah, mungkin lah.
Tapi belum benar-benar kita ini meyakinin apa yang dikatakan Yesus. Sehingga lihat Marta, dia pergi ngomong ke Maria, udah aku gak mau ngomong sama Yesus lagi. Dia ini gak tahu benar atau tidak. Udah Maria kamu pergi aja, Yesus panggil kamu. Padahal Yesus tidak suruh Maria pergi. Tidak panggil Maria sama sekali. Next. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Lebih aneh kan? Yesus datang nih, Marta pergi cari Yesus. Ini kan masih di luar kampung. Udah panjang lebar dengan Yesus, malas ngomong dengan Yesus, dia tinggalkan Yesus sendiri, masih di luar kampung. Masuk ke dalam kampung, kasih tahu Maria. Maria yang harus pergi ke luar kampung lagi. Coba kita mikir apakah kepercayaan kita kepada Yesus juga sama. Terkadang kita ini percaya, tapi waktu mengalami sesuatu, apakah kita ini masih tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus mengasihi kita? Atau kita hanya percaya-percaya saja? Bahkan orang yang melayani pun, bahkan yang khotbah di mimbar ini juga sama. Kita ini manusia. Jadi semua itu perlu ada ujian dan tahu kepercayaan kita Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sampai di mana. Nah, jadi ketika Maria bertemu dengan Yesus, apa yang dikatakan Maria? Next. Oke. Setidaknya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang dikatakan Maria sama dikatakan Marta sama persis. Tapi reaksinya berbeda. Yesus langsung menjawab, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Jadi bagi orang yang percaya, ini aku doa, masalahku ini, dia itu akan membawa masalahnya pada Tuhan dan membawa Tuhan itu ke dalam masalah yang dihadapinya. Tapi bagi orang yang hanya mulutnya percaya, dia hanya sebatas doa, percaya, habis itu udah tinggalin. Mungkin Tuhan mengatakan sesuatu padanya, tapi belum tentu dia bisa menangkapnya, belum tentu dia bisa percaya. Tapi orang yang percaya datang pada Tuhan, dia itu akan membawa Tuhan masuk ke dalam masalah yang dihadapi untuk selesaikan masalahnya. Next. Nah, ini perbedaan antara Marta dan Maria. Jadi satu ke sana ngomong panjang lebar, habis itu pergi. Satu lagi ke sana untuk membawa Yesus kembali. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa apa yang mereka katakan pada Tuhan di kalimat pertama itu sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria cuma hanya mengatakan perkataan ini dan berhenti di situ. Dan selebihnya Yesus yang mengatakan. Tetapi Marta setelah dia mengatakan gitu, ya sekarang aku pun tahu bahwa Allah engkau akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Next. Terus Yesus menjawab, Maria tetap ngomong. Tapi kepada Maria tidak panjang lebar. Dan membuat di ayat 35 mengatakan, maka menangislah Yesus. Nah, jadi perbedaan Marta sama Maria itu satu hal. Marta, saya ibaratkan dia adalah orang IKEA. Tahu enggak apa yang dimaksud dengan orang IKEA? Ada yang tahu? Wah, enggak ada yang tahu. I know everything already. Terkadang kita ini udah terlalu hebat. I know everything already. Udah enggak usah ngomong lagi, udah. Aku udah tahu deh, selesai. Nggak usah panjang lebar. Kita makin ngomong, orang itu makin menolak karena dia menganggap dia itu hebat, dia udah tahu sendiri, tahu semuanya. Tapi Maria, dia itu bergantung pada Yesus sepenuhnya. Sehingga akhirnya Yesus menangis. Next. Nah, kata menangis ayat 35. Maka menangislah Yesus. Menangislah itu diambil dari bahasa aslinya, dakrio. Itu artinya dia itu menangis dari dalam hati. Nah, tadi kan kita udah baca nih. Yesus mengatakan Lazarus itu tidak akan mati. Penyakit itu tidak membawa kematian. Artinya
Yesus sudah tahu Lazarus ini tidak akan mati. Terus kenapa Yesus harus menangis ketika Lazarus mati? Bukannya dia udah tahu nih Lazarus tak akan mati, dia akan hidup. Tapi kenapa dia harus menangis? Yesus menangis karena melihat orang-orang, Maria dan teman-temannya itu sangat mengasihi Lazarus. Orang-orang ini menangis buat Lazarus dan hati Yesus itu tergerak. Maka Yesus menangis dan nangisnya Yesus dengan orang-orang itu beda. Kalau orang-orang lain menangis itu mungkin keluarkan suaranya, nangis sampai mukanya basah. Tapi nangisnya Yesus itu dari dalam hati. Dia mengasihi orang ini, makanya menangisnya dari dalam. Dakrio. Nah, terus kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Jadi saya percaya, di sekeliling kita, itu ada orang-orang. Ada orang yang akan mendukung kita di dalam kehidupan. Tetapi ada orang yang tugasnya hanya gosip. Makanya kita mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi berkomunitas itu sangat penting. Dan di dalam komunitas ini, apa yang kita dengar itu juga sangat penting. Kalau misalkan kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan perkataan negatif, membuat kita tidak bisa beriman, sebagusnya kalau saudara itu tidak bisa mengubahkan mereka, jangan terlalu akrab. Itu saran saya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita bukan makhluk individu. Setiap hari itu kita pasti berinteraksi dengan orang. Ketika kita tidak bisa mengubah orang lain, maka kita pasti diubahkan orang lain. Maka hati-hatilah di dalam komunitas saudara. Hati-hati di dalam pertemanan, itu akan membawa antara hidup saudara itu akan lebih maju atau mundur. Nah, next. Maka masih gulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi lihat, sampai di sini Marta itu masih tidak percaya. Yesus mengatakan, guling batu itu. Tapi Marta mengatakan, oh no, dia udah bau, jangan. Nah, saya percaya di dalam firman, saudara pernah baca kalau Yesus mengatakan, jikalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita bisa memindahkan gunung, ya kan? Terus kenapa Yesus harus suruh mereka angkat batu itu? Apakah Yesus tidak sanggup, batu, singkir engkau? Bisa kan? Tapi kenapa Yesus harus suruh mereka itu angkat batu itu? Batu itu berbicara tentang ketidakpercayaan kita. Yang di dalam hati kita. Dan ketidakpercayaan kita ini harus disingkirkan. Kalau batu ini masih tetap tertutup, maka kita ini akan terus ada suatu hambatan membuat kita tidak bisa percaya. Bayangin, kita tahu akhirnya cerita Lazarus itu hidup, bangkit kan. Nah, Yesus tetap bisa sanggup melakukan mujizat walaupun batu ini tidak singkirkan. Tapi orang-orang tidak bakal tahu kalau Lazarus itu sudah bangkit. Karena Lazarus di belakang batu itu tertutup. Jadi kalaupun ada mujizat yang terjadi bagi kita, ketika kita tidak percaya, maka kita tidak akan bisa melihatnya. Jadi oleh sebab itu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah singkirkan batu ini. Angkat batu ini, angkat ketidakpercayaan kita. Seperti yang tadi kita katakan, Marta, dia bisa mengatakan dia percaya bahwa Yesus Mesias bisa bangkitkan. Tetapi ketika dia sedang panjang lebar dengan Yesus, menunjukkan bahwa dia itu tidak benar-benar percaya dari dalam hati. Makanya Yesus harus menyuruh, angkat batu itu. Singkirkan ketidakpercayaan saudara. Menurut pengalaman saudara, itu udah 4 hari gak mungkin hidup lagi. Itu udah busuk, udah bau. Masalah kalian gak bisa diselesaikan lagi.
menurut cerita orang banyak, menurut pengalaman saudara, hal-hal yang saudara alami tidak mungkin bisa diubahkan lagi. Tak mungkin. Tapi Yesus mengatakan selalu ada mujizat. Tapi yang kita tidak percaya, maka ketidakpercayaan ini harus disingkirkan dulu. Batu ini harus disingkirkan dulu. Amin. Next. Tetapi ini dalam 2 Raja-Raja 5. Itu ada cerita tentang Naaman yang sakit kusta. Jadi ketika dia pergi mencari Elia, dia berharap kalau Elia itu setidaknya lakukan sesuatu lah, mungkin tumpang tangan atau apa supaya kustanya sembuh. Tapi si Elia tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi hidup kita ini seperti begini. Kita ini terkadang terlalu fokus pada apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan gak mau Lazarus ini mati, pasti ada caranya. Kita berharap sebelum dia mati Tuhan datang sembuhkan. Tapi Tuhan harus tunggu dia mati baru datang. Seperti Naaman ini. Dia berharap kalau Elisa itu mungkin lakukan sesuatu padanya dan menyembuhkan dia dari kusta. Tetapi Elisa tidak melakukan begitu. Malahan suruh dia pergi mandi. Ketemu aja enggak. Maka dia marah. Nah, terkadang hidup kita ini juga sama. Apakah yang Tuhan katakan kepada kita tidak sesuai dengan yang kita mau dan kita juga marah, kecewa. Itu yang sering terjadi pada kita. Next. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu hanya bisa dilihat ketika kita percaya. Kalau kita tidak percaya, maka tidak akan bisa melihat kemuliaannya. Amin. Next. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Next. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi singkat cerita, batu itu digulingkan. Dan Yesus mulai mengucap syukur dan berdoa. Dia mengatakan 2 kali bahwa Bapa selalu mendengarkan aku. Artinya Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita. Mungkin saudara merasa Tuhan itu kok jauh banget. Mungkin saudara merasa kok kayaknya apa yang aku doakan gak terjadi, gak ada apa-apanya. Tapi percaya, Tuhan selalu mendengarkan doa saudara. Cara untuk menggenapinya, cara untuk menyelesaikan, kita gak tahu caranya. Tapi Tuhan tetap mendengar dan Dia punya cara untuk menggenapi panggilan dalam hidup kita. Karena setiap kita diciptakan bukan hanya untuk penuhi bumi saja. Pasti ada sesuatu tujuan ciptaan Tuhan terhadap hidup kita. Setiap kita itu pasti ada fungsi, ada makna, ada arti yang telah Tuhan takdirkan. Percaya bahwa kita tidak hidup seperti yang kita alami di dalam kekecewaan kita. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Nah, coba lihat. Kenapa Yesus itu dia harus dengan suara keras berseru, Lazarus, marilah keluar. Supaya setiap orang di situ itu bisa mendengar. Kalau Lazarus itu mati, dan Yesus bisa panggil dia keluar. Dan ada satu hal yang lebih penting lagi. Yesus mengatakan apa yang dia mau lihat. Mereka itu, Yesus mau melihat kalau Lazarus itu dibangkitkan kan. Makanya Yesus mengatakan Lazarus keluar. Hanya orang yang dibangkitkan baru bisa keluar. Nah, coba perhatikan perkataan kita. Selama ini apa yang kita katakan? Kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi, menceritakan berulang-ulang, atau kita mengatakan sesuatu yang kita mau terima. Tadi di dalam slide pertama,
5784. Pei dalet. Pei itu bicara tentang mulut, dalet itu pintu. Ya kan? Jadi di tahun ini, ketika kita mau menerima mujizat kita, mau pintu kita terbuka, selain kita percaya, ada satu hal yang penting lagi, yaitu katakan apa yang engkau mau. Jadi bukan mengulang apa yang saudara sedang alami. Semakin banyak mengulang apa yang saudara alami, maka masalah itu akan semakin besar. Tapi mulai perkatakan sesuatu yang saudara mau terima. Nah, tapi jangan sampai nanti mungkin saudara sakit, terus ke dokter. Terus dokter tanya, keluhan apa? Enggak, aku sehat. Dokter itu nanti juga bingung, mau kayak gimana. Nah, jadi yang saya maksudkan, katakan apa yang saudara mau. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak usah terus berbolak-balik, anggap kita ini sebagai seorang korban. Selalu menceritakan tentang keburukan yang pernah kita alami. Dan yang membuat kita itu merasa kita ini tidak bakal bisa dipulihkan. Yang membuat kita untuk menarik simpatisan orang lain. Jangan punya mentalitas seperti begitu. Tapi katakan apa yang saudara mau. Mungkin saudara pengen untuk keluar negeri untuk sekolah. Mulai perkatakan, aku pasti bisa keluar negeri. Aku pasti bisa. Mungkin saudara mau mulai suatu usaha. Katakan, aku pasti bisa. Tuhan yang bukakan jalan. Tapi jangan selalu mengatakan, oh ya aku tidak punya pendidikan yang cukup. Ya aku ini siapa? Aku bukan dari keluarga yang kaya. Aku ini tidak punya ini, tidak punya itu. Itu akan membuat saudara itu makin patah semangat. Tapi mulailah perkatakan sesuatu yang saudara mau terima. Maka ketika saudara percaya dan perkatakan, saudara akan melihat mujizat yang saudara akan alami next. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Inilah mujizat yang terjadi pada Lazarus. Terkadang, coba saudara bayangin, Lazarus sudah baring dikubur 4 hari lamanya. Udah bau, tertutup kain. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, Lazarus keluarlah. Matanya melek, terus melihat. Ini aku lagi di sorga kah? Atau aku lagi di mana? Juga bingung. Nah terkadang mujizat itu mungkin tidak bisa instan terjadi. Tapi ketika saudara percaya dan katakan apa yang saudara mau terima, mujizat itu bisa terjadi. Sampai saudara pun tidak sadar kalau mujizat itu terjadi. Dan bahkan itu harus ada orang-orang yang datang untuk membuka kainnya. Jadi mungkin mujizat itu terjadi sampai ada orang yang mengingatkan kamu bahwa kamu telah menerima mujizat. Kamu telah menerima sesuatu yang ajaib dan saudara tidak sadar sama sekali. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara alami selama hari-hari ini, selama dalam kehidupan di dunia ini. Tapi percaya, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang terbaik untuk Anda. Walaupun Tuhan gak langsung jawab doa saudara, tapi percaya bahwa Dia pasti merencanakan sesuatu yang terbaik bagimu. Nah, saya mau tutup dengan kesaksian diriku. Mungkin saudara tahu kalau saya ini penerjemah kan. Ya. Saya ini bukan orang yang ahli dalam berbahasa. Jadi bahasaku kadang juga kacau balau. Saya ini gak ngerti sama sekali. Sebelum percaya Tuhan, aku pernah jadi GM di beberapa perusahaan. Tetapi setelah percaya Tuhan, pintu kerjaanku, berkatku ditutup Tuhan selama 7 tahun. Jadi 7 tahun aku nganggur tidak kerja. Aku pun tidak bisa terbayangkan kok bisa. Nah jadi selama 7 tahun itu, waktu itu aku baru percaya Tuhan. Tahun pertama dan tahun kedua kerjaan saya itu hanya baca Alkitab, doa dan puasa. Puasa bukan karena saya sangat rohani, tetapi saya harus hemat-hemat. Nah,
Jadi terkadang Tuhan itu merencanakan sesuatu yang kita tidak mengerti. Jadi waktu aku percaya Tuhan, aku mulai cerita kepada keluarga. Oh, Tuhan itu baik, kalian harus ikut Tuhan. Dan keluargaku itu hanya mengatakan, ya selalu ngomong Tuhanmu baik. Cobalah minta Tuhanmu kasih kamu kerjaan. Gak bisa, gak ada. Aku berharap kalau Tuhan berkati aku ini bisa jadi saksi kan buat keluargaku. Dan mereka bisa percaya. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Aku kecewa, aku juga marah. Tapi aku tetap jalanin. Mulai dari tahun ketiga, aku itu waktu itu di balai. Aku mulai terjun di dalam pelayanan, misi bersama pendeta di situ. Terus ada seorang pendeta yang dari Singapura bahasa Inggris. Waktu itu saya di Mandarin Service, nggak ada yang bisa terjemah langsung ke Mandarin. Kalau mau terjemah Mandarin harus ke Indonesia dulu, terus baru ke Mandarin. Butuh waktu lama. Terus aku diminta untuk coba. Ya udahlah aku pergi coba untuk terjemah langsung. Jadi waktu itu pertama kali aku terjemah dari Inggris ke Mandarin. Saya juga nggak tahu kenapa saya harus terjemah. Jadi intinya Tuhan itu sudah merencanakan. Kadang saya melihat balik waktu-waktu itu. Jikalau misalkan Tuhan waktu itu memberkati saya dengan apa yang aku mau. Mungkin juga hari ini aku tidak di sini. Mungkin juga hari ini aku bisa tinggalin Tuhan. Karena waktu saya di dalam 7 tahun gak kerja itu, saya kan marah. Saya kecewa. Nah, jadi mungkin juga waktu Tuhan berkati ya saya bisa seperti Marta. Ya Tuhan baik karena saya diberkati kan. Tapi apakah saya benar-benar percaya? Tapi justru alamin di dalam perjalanan 7 tahun itu, saya melihat banyak hal. Saya mempelajari. Jatuh bangun, kekecewaan, semua ada. Terkadang sedang kecewa, saya jalan di taman, saya bisa protes sama Tuhan. Kayak marah. Tiba-tiba saja Tuhan itu bisa bicara dengan lagu. Suatu lagu muncul di dalam hatiku. Kayak misalkan, hatiku percaya. Aku bisa nyanyi sambil nangis. Bagiku itu ada sesuatu yang aneh. Sebelum percaya Tuhan, aku jadi GM di perusahaan. Setelah percaya Tuhan, aku malah semua gak ada. Kenapa aku harus percaya? Tapi Tuhan justru punya caranya. Karena mujizat yang mau Tuhan adakan itu seperti Thanos. Tapi yang paling penting bukan mujizat ini. Yang paling penting adalah bagaimana Tuhan mengubah hati dan karakter kita. Tadi kita melihat Maria itu adalah Maria yang pakai minyak narwastu menyeka kaki Tuhan dengan air mata. Itu terjadi setelah kejadian ini. Jadi Tuhan itu tujuannya adalah mengubah kita terlebih dahulu. Dari yang kita tidak percaya, dari yang kita mungkin kita ngomong percaya tapi belum benar-benar percaya, dari situ Tuhan mau melatih dan pintu itu pelan-pelan terbuka. Dan selama 7 tahun aku gak tahu kehidupanku dari mana, uangnya ya, tapi pokoknya ada aja, Tuhan pelihara. Setelah itu Tuhan mengatakan pelayananku waktu itu di Balai Karimun sudah selesai. Dan saya tidak tahu mau kemana. Saya doa dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya boleh kerja ke Jakarta, berikan aku tiket yang paling murah. Aku tidak minta gratis, aku minta yang paling murah. Waktu itu aku beli tiket ke Jakarta dengan harga 139.000 naik Citylink. I don't know how. 139.000. Aku terbang ke Jakarta, mulai ada interview, tapi gak ada yang menerima saya. Terus waktu itu tahun 2012, oh udah lama juga ya. Ya. Jadi ada WPA di Jakarta. Aku ditelepon sama seorang rekan di Jakarta, ajak aku untuk ikut pelayanan di dalam WPA. Ya, aku melayani di WPA waktu itu bagian registrasi. Habis melayani WPA juga gak tahu apa yang harus kulakukan. 3 bulan aku di Jakarta gak tahu apa yang harus kulakukan. Ya tiap hari traveling, makan udah habis biaya lagi. Tiba-tiba ada satu perusahaan yang dulu customer saya di
Batam, telepon, sistemnya masalah. Minta aku perbaiki. Aku cuma ngomong, aku lagi Jakarta. Dia beliin tiket untuk aku balik ke Batam, perbaiki sistemnya, terus aku dapat fee-nya, dan fee-nya setelah aku persembahkan perpuluhan, rupanya uang saya selama aku di Jakarta itu tidak kurang sama sekali. Udah dibayarnya langsung secara total, sama persembahan kasih dari DWPA. Terus sampai suatu saat, aku sedang makan dengan seorang teman, makan siang. Tiba-tiba Tuhan ngomong, berkatmu udah datang, pergilah kerja. Aku baru mau sharing dengan teman, tiba-tiba telepon saya bunyi. Minta aku pergi interview. Interviewnya di Jakarta. Pusing lagi mau ke Jakarta kan. Aku telepon ke perusahaan yang beliin tiket aku pulang. Dia malah beliin tiket aku untuk pergi lagi. Jadi aku berangkat ke Jakarta dengan tiket yang dibeli dia. Sampai Jakarta aku dapat 2 panggilan interview. Yang pertama jadi Assistant General Manager di Guangzhou. Yang kedua jadi seorang admin staff di rumah sakit Semarang. Secara kalau maunya saya ya saya ke Guangzhou lah jadi Assistant Manager kan. Masa ke jadi admin staff di Semarang yang gak tahu sama sekali. Rumah sakit lagi. Terus aku cuma ngomong sama Tuhan. Ya yang mana yang terima saya terlebih dahulu akulah kerja di situ. Aku sih berharap ke Guangzhou. Tapi dapatnya aku ke Semarang jadi admin staff. Tahu nggak kerjaan admin staff? Tahu kan admin staff? Ya kerjaan admin lah. Bayangin dulu GM, sekarang jadi admin harus melayani orang. Terus aku masih ingat waktu minggu pertama aku di rumah sakit. Aku sedang ambil minuman di dispenser. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kalau orang mau kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ya, aku boronglah semua pekerjaan. Terus selang 2 minggu kemudian waktu malam aku doa, Tuhan mengatakan aku akan jadikan kau kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan tidak turun. 14 Agustus aku diterima sebagai karyawan admin staff. Sekitar 22 atau 23 September aku dipromosi jadi admin director. Dan aku yang harus ngurus kerjasama antara rumah sakit di Semarang sama Guangzhou. Aku diterbangin ke Guangzhou untuk meeting di situ. Yang awalnya aku mikir aku mau ke Guangzhou jadi AGM. Sekarang jadinya aku admin staff dipromosi untuk bisa berangkat ke Guangzhou. Aku tinggal di Guangzhou beberapa minggu di situ. Ada untuk ngurusin administrasinya. Aku nggak punya dasar rumah sakit, aku nggak punya ya S1 apapun juga, nggak punya pengalaman rumah sakit, tapi aku bisa dipercayakan. Jadi saya mau saudara ingat satu hal, hidup kita itu mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti Marta, Maria, mereka pengennya Yesus datang untuk sembuhkan Lazarus. Karena mereka melihat bagaimana Yesus sembuhkan orang sakit. Tapi Yesus sengaja tunggu Lazarus mati, baru datang. Jadi kadang Tuhan menjawab doa kita itu bukan seperti yang kita mau. Karena yang Tuhan mau itu bukan masalah mujizatnya itu. Bukan Tuhan tidak sanggup, bukan Tuhan tidak sayang. Tapi Tuhan mau mengubah kepercayaan kita kepadanya. Amin. Jadi saya tidak tahu apa yang saudara alami, apa pergumulan saudara, tapi percaya. Ketika saudara menyingkirkan batu ketidakpercayaan ini, mulut mulai perkatakan apa yang saudara mau terima. Nanti mujizat itu bisa terjadi dengan cara di luar ekspektasi saudara. Bahkan saudara tidak sadar kalau pintu kubur itu telah terbuka dan mujizat telah terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Mari berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau Tuhan yang mengerti segala kehidupan kami. Engkau tahu kekecewaan di dalam hidup kami. Engkau tahu ada hal-hal yang kami tidak mau hadapi dan tidak berani hadapi. Tapi hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bukan hanya Tuhan untuk melakukan mujizat,
Tetapi Tuhan yang memperhatikan hidup kami untuk mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Bila Tuhan Engkau beracara pada setiap kami Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk berjalan di dalam-Mu, untuk lebih setia lagi Tuhan. Mengerti, bukan hanya mengetahui. Mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, dan biarlah Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau memelihara, Engkau menuntun setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan, amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri.